Di studio ini sebuah ada orang nyinden. Hah, serius? Orang nyanyi ya? Bener-bener muncul depan muka. Ngeliat bayangannya atau kayak ada yang lewat gitu-gitu pernah nih. Jadi kan kebetulan aku tuh kan kayak awalnya nggak bilang ke siapa-siapa, terus kayak ya udahlah lewat aja. Tapi tuh pernah ada. Tendang gitu. Enggak lah, nggak berani kayak Iseng gitu diam kayak aja. ya apa sih terus gitu. Saya tidak seberani itu ya. Oke. Itu tuh kayak ada orang ngadep tembok tapi dia apa ya? Serem nih. Cariin mata saya gitu dia matanya. Matanya nggak ada dia. Iya, matanya nggak ada. Wow. Singkat cerita, ya datang sosoknya. Oh iya. Natasha Aurelia, Halo. apa kabar? Baik, sangat baik Baik. kebetulan akhir-akhir ini. Sekarang dia ini siarannya siang-siang, biasanya malam Bener. dengar suaranya tuh atau weekend. Sekarang setiap hari bisa dengerin. Betul, Senin sampai Minggu ya. Jumat tuh ekstra 2 kali. Oh, bonus. Bonus. Sama kunci ya, Yeps. malam. Berarti kalau siang itu jam 12 sampai jam 3 LDR. Iya, 12 ke 3 LDR. Weekend di live sama Feel Good. Dr. Feelgood hari Minggu. Bahas Betul. tentang zodiak-zodiak. Zodiak-zodiakan. Nah, Natasha Aurelia ini Insan Muda. Sebelum akhirnya biasanya kalau penyiar-penyiar yang mulai siaran-siaran di Ardan, itu dapatnya siaran malam dulu banyaknya. Ya. Sampai akhirnya dapat siaran-siaran reguler siang gitu ya. Nah, cukup lama ya berarti siaran malam kamu Siliwangi? Kayaknya nggak terlalu lama ya. Ada berapa 3 bulan mungkin ya, ada ya? Ada kayaknya kalau 3 bulan. Nah, dia ini siarannya kalau misalnya Siliwangi itu biasanya setelah Nightmare Side. Benar. Jadi beres Nightmare Side, habis itu ada Siliwangi jam 12 malamnya tuh Aurel yang siaran. Iya. Jadi Jumat dini hari itu saya siaran. Rada pressure kan kebetulan. Habis Nightmare Side, Siliwangi. Nah, ini yang menarik nih. Yang pengen tahu nih, mungkin sama dia pengen tahu setelah Nightmare Side kan ada yang siaran. Nah, itu suka digangguin atau gimana ya? Nah, kalau kamu sendiri pernah ada gangguan nggak setelah Nightmare Side, terus siaran Siliwangi, terus kamu pernah ngalamin apa nih? Kalau di studio dulu ya, di studio Ardan sendiri ya. Di studio ini sebuah nggak tahu sih kenapa, cuman kayak alhamdulillahnya dari awal Ardan School sampai sekarang aku tuh nggak pernah sama sekali ditunjukin sosoknya, nggak pernah sama sekali digangguin, kayak baik gitu, nggak tahu sih. Oh, kalau lihat nggak pernah? Lihat nggak pernah? Oh, lihat pernah sekali. Itu lihat kejadiannya. pernah? Iya, tapi nggak jelas sih. Di Ardan. Wow. Nggak jelas, cuman ini kayak sosok doang gitu kelihatannya. Jadi aku lagi di wastafel lobby Ardan depan. Kayaknya ini kalau nggak salah subuh-subuh deh. Mungkin lagi siaran Ardan School waktu itu. Terus kayak otomatis kan kaca ngadep ke musola ya. Di belakang tuh musola. Oke, nanti ada cuplikannya ya. Ya, itu kayak lagi cuci tangan. Terus kayak lihat kaca di belakang kok ada kayak orang berdiri tapi gelap doang gitu, tapi bentukannya orang, tapi nggak kelihatan tuh cewek apa cowok. Itu di belakang kamu? Di musola, nggak, oh, dia di dalam musola, di musola di atas. Tapi kayak di musola baik kali ya, terus kayak udah nggak lihat lagi, nggak mau lihat lagi, karena mending nggak tahu gitu loh, mending nggak dikepoin juga, aku nggak nengok belakang juga, langsung masuk lagi aja ke dalam. Cuman kayak selama siaran sama sekali nggak pernah diganggu. Suara-suara dari headphone gitu nggak pernah? Suara enggak sih, cuman pernah. Enggak sih, enggak ada. Enggak Nggak ada kayak enggak ada sampai kayak Danar gitu. Oh. Udah pada tahu nonton enggak sih kayak Danar? Iya. Ntar, yang mana nih? Gue lupa. Danar yang ada orang nyinden. Hah, serius? Orang nyanyi ya? Apa sih, lupa. Nggak, gua Ada lupa. di Instagramnya Ardan. Ada, Oh iya benar. Itu jelas banget Danar, jelas banget Ketawa digangguin. apa Ketawa gitu ya? iya. Ketawa ya masalah ya. Nangis. Oh, Ada cewek nangis. Cewek nangis. Iya benar, Cewek di on nangis. air ya? Di on air. Itu siaran Siliwangi Iya. dan itu mau jam 2 pagi kalau nggak salah ya. Iya benar. Menjelang jam 2. Iya, itu mau closing tiba-tiba ada cewek nangis. Nah kayak aku alhamdulillah nggak pernah digangguin sama sekali, itu. cuma Oke, pernah bagus. ngeliat doang sekali itu. Kalau tadi itu cerita yang di Ardan Radio. Pulang dari siaran itu biasanya jam malam 2 pagi ya? Iya, jam 2 tuh baru beres. Ya nyampe rumah setengah 3, jam 3 kurang lah. Oke. Nah, ini kalau gue sendiri ya, Rel, beres pulang Nightmare jam 12 malam. Ini biasanya males.
Dalam Iya arti sih. di jalan sendirian, misalnya lu nyetir sendirian di mobil terus pulang misalnya, lewatin jalan-jalan yang kalau jam segitu tuh udah mulai sepi. Iya. Dan suka agak parno sendiri gitu di belakang. Aduh, ini di jok belakang ada apa gitu kan, atau takutnya ada suara. Nah, ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Ada lah, jangan kan di jalan di perjuangan dari apa nih dari dalam keluar aja saya parno. Oh, dari ruang Lewat- siaran keluar. Iya, karena lewat ada dua choice kan. Lewat garasi apa lewat lorong ya. Iya. Ya sama-sama. Karena kan udah malam ya, jadi sepi gitu loh. Maksudnya nggak ada teman jadinya. Oke. Nah, ini kalau beres siaran subuh nih menuju ke rumah, ini pernah ada kejadian nggak? Sebenarnya selama 19 tahun hidup tuh nggak pernah lihat sosok yang bener-bener muncul depan muka. Cuma kayak kalau ngelihat bayangannya atau kayak ada yang lewat gitu-gitu pernah nih. Jadi kan kebetulan pulangnya pasti malam banget ya kan kalau habis siaran. Terus kebetulan aku kalau bawa mobil tuh parkirnya nggak bisa di depan rumah. Jadi kayak parkir di lapang terus masuk lagi ke dalam gitu, jalan. Perlu jalan dulu ke dalam. Oh, rumah di tuh. portal mungkin atau gimana ya? Enggak dong. Hah? Enggak di portal. Kenapa nggak bisa masuk? Masuk ke gang. Oh, nggak, mobilnya Iya, nggak masuk. mobilnya juga. mobilnya nggak masuk depan rumah gitu Oke, kan. ha. Jadi kayak parkir mobil. Nah, ini perlu ada effort nih buat sampai ke rumah. Itu tuh nggak tahu kenapa. Jadi apa ya? Sebenarnya pertama kali lihat tuh kaget. Jadi ada kan aku kalau kalau sebuah fun fact ya, kalau takut tuh mending kalian main handphone aja. Jadi aku selama nyampe rumah tuh main handphone, lihat bawah kan, kok ada bunga. Jadi kayak di tempat itu tuh selalu Lihat dulu, ini main handphonenya pas kapan? Pas nyetir masa main handphone? enggak abis nyampe kan nyetir nih nyampe rumah. Oh, nyetir nyampe rumah. Parkir lapang kan. Terus jalan ke rumah Jalan itu ke rumahnya. jauh. Eh, Lumayan lah ya. ya enggak iya, tapi enggak deket banget juga. Ya maksudnya perlu ada effort buat jalan deh. Jadi aku main handphone lihat bawah. Di tempat itu tuh selalu ada bunga setiap malam Jumat. Di gang. Di gang. Di jalan gang menuju rumah Iya, kamu. iya. Itu ada bunga. Ada bunga. Di sebelah mana Bunga misalnya? tabur kayak bunga buat Kuburan. ziarah ya. Oh. Di kayak di apa ya? Di Pinggir jalan, tengah jalan? tengah jalan. Tengah jalan gangnya Tengah itu. jalan, Iya. Iya tengah jalan. Ada iya di tengah jalan gitu. Terus kayak selalu pas apa ya? Aku tuh kan kayak awalnya nggak bilang ke siapa-siapa, terus kayak ya udahlah lewat aja. Tapi itu selalu bawa melati, tapi kayak udah biasa aja gitu loh, karena udah sering juga kan. Selalu bawa melati, selalu ada bunga. Itu tuh setiap malam Jumat, nggak tahu kenapa. Mungkin orang rumah sih itu kali apa gimana ya? Atau kayak tapi nggak tahu maksud dengan ditaruhnya bunga di jalan itu tuh untuk apa? Aku nggak tahu. Oh, oke. Kalau malam-malam biasa dia nggak ada. Nggak ada. Cuma malam Iya, Jumat cuma doang. malam Jumat doang. Tiap malam Jumat Iya. itu selalu ada bunga itu. Iya, selalu ada bunga. Ditempatin apa tuh? Tempat daun pisang ya. Oh, Tapi kayak sampingnya taburin juga gitu. di tengah daun pisangnya apa ya? Bunga juga. Kayak Bali gitu ya? Iya, sesajen di Bali. Iya, Sajian iya, Bali gitu ya, sesajen gitu di kan? Bali, iya, betul. Tersimpan ada bunga. Betul. Semuanya bunga. Bunganya Betul. bunga 7 rupa gitu berarti? Enggak, Ya, gitu kembang kayak- 7 rupa iya, yang iya. buat Iya, yang tiara. bunga tabur, iya betul. Ya itu kayak nggak tahu kenapa, cuman ya udahlah, maksudnya nggak serem sih, jadinya serem aja. Maksudnya Misteri kayak- nih. Iya, cuma kan bisa jadi aja mungkin orang dekat rumah situ ya kali naro positive thinkingnya. Kamu pernah tanya sama orang sekitar? Enggak pernah Siapa yang taruh bunga di sini Enggak lah. gitu? Enggak ada. Cuman pernah Pernah ada. tendang gitu? Enggak lah, enggak berani kayak. Iseng Diam gitu kayak, aja. ya apa sih ini terus gitu? Saya tidak seberani itu ya. Oke, takut ya. Terus kayak misalnya bunga di sini nih. Rumah sebelahnya itu waktu itu pernah nih suatu hari aku pulang siaran, terus waktu itu kebetulan diantar teman. Oh, teman kamu nganterin? Iya, Sorry, batuk gue. sama. Iya. Terus diantar teman sampai temen, oke. iya teman. Diantar sampai rumah kan maksudnya. Iya, betul. Terus kayak lewat rumah itu kan. Jadi depan rumahnya tuh ada kayak ada space untuk orang gitu. Gimana ya? Jadi pagar ada space dulu baru tembok gitu maksudnya. Apa halaman berarti? Enggak sih, gimana ya, kayak ada pokoknya ada space orang untuk masuk situ deh. Dan pagarnya tuh tapi nggak tinggi. Pagar tuh kita bisa lihat Oh, gitu, iya, bisa iya. lihat gitu. Iya, Ya sepinggang lah. Nah, terus suatu hari itu kan lagi jalan kayak biasa aja, nggak ada apa-apa. Itu malam Jumat itu. Lupa malam apa. Hmm. Nah, rumah seberangnya tuh memang ada melati, makanya kenapa bau melati terus. Tapi kayak jadi aku udah biasa aja. Jadi kayak ya udahlah, ignore si melati itu. Tapi di situ
nggak tahu kenapa. Itu tuh kayak ada orang ngadep tembok tapi dia apa ya, jongkok gitu ya. Dia jongkok ngadep sana gitu. Terus kayak kita langsung lihat-lihatan gitu. Kita langsung lihat-lihatan. Aku lupa pakai baju apa. Sebenarnya mau positive thinking kalau itu tuh karung, tapi enggak, itu kayak bentukannya orang, kayak orang. Tapi kayak ngapain dia subuh-subuh kayak begitu gitu, ngadep tembok, kayak takut gak sih maksudnya? Iya. Itu kayak cowok, berarti perawakannya kayak cowok gitu. Perawakannya cowok sih, perawakannya cowok. Dia kayak gitu, kayak mojok gitu, kayak jongkok. Kita langsung lihat-lihatan, terus kayak ya refleks lari. Aku refleks lari. Terus temanku bilang, kamu jangan lari, kata gitu. Kamu jangan lari. Terus ya nggak mau, kataku sini aja. Aku lihat ya, katanya, aku lihat ya, nggak usah kayak dia mau coba make sure itu orang atau karung atau apa gitu ya. Iya karena kayak karung bukannya, tapi itu kayak benar-benar kayak orang, tapi kayak logikanya orang ngapain gitu jam segitu. Terus udah gitu kayak dia mau lihat, tapi aku bilang nggak usah. Terus ya udah jalan pulang. Terus aku nggak tahu kelanjutannya, kayak maksudnya dia ngecek atau enggak pulangnya. Ya udah aku sampai rumah, tapi itu takut semenjak hari itu aku jadi kayak parno tiap lewat rumah itu, kayak takut ada lagi sih sosok ini. Tapi nggak ada tuh, kejadiannya sekali doang. Nah pas kamu lewat lagi emang nggak ada karung apa-apa kan? Nggak ada karung. Nggak ada karung kan? Nggak ada karung, tapi kayaknya bukan karung juga. Iya ya, maksudnya kalau misalnya positive thinking itu karung kali. Terus besoknya pas lewat lagi, oh iya bener nih ada tumpukan gitu kan. Nah niatnya aku tuh kayak besokannya kan, tapi nggak ada karung, nggak ada apa. Jadi kayak polos aja udah. apa ya itu? Iya benar, nah itu apa ya? Serem nih. Emang rumah kamu daerah mana sih? Daerah ini Katamso. Oh daerah situ. Berarti itu dekat tempat-tempat tentara gitu ya? Pusenif itu ya? Daerah Supratman gitu. Kamu tahu nggak di daerah Supratman ada mitos yang bapak-bapak cari matanya itu? Enggak, mending gak usah tahu deh. Nggak tahu sumpah. Ini ada loh, ini dialamin sama Risa. Oh. Ya Risa waktu itu, zaman kamu udah lama kayaknya, zaman kuliah dia tuh sempat kayak ngelihat ada, singkat cerita lah, dia ngelihat ada bapak-bapak gitulah lagi nyari sesuatu gitu di pinggir jalan daerah Supratman itu, di pinggir jalan nyari gitu. Terus kayak disamperin gitu, "Pak, cari apa, Pak?" Terus pas lihat gitu, cariin mata saya gitu dia. Matanya nggak ada dia. Iya, matanya nggak ada. Wow. Wah, berarti bukan manusia kan, langsung cabut aja gitu kan. Gitu. Nah, pas rumah gue di daerah Salam, waktu itu sempat nyeritain itu. Oke. Kan itu Salam sama Supratman deket banget kan? Iya, dekat-dekat. Pas gue lagi nyeritain itu sama Risa gitu, waktu itu lagi live di salah satu aplikasi lah gitu, lagi live cerita-cerita serem gitu. Pas lagi ceritain itu, tiba-tiba si Ari tuh di kamar bawah lagi tidur nangis, nangis, tiba-tiba aja nangis. Sampai live kita jadi agak ngaco lah gitu. Udah deh, Ari nangis, dibawa ke atas dan segala macam. Pokoknya singkat cerita, ya datang sosoknya. Oh iya. Nyamperin, mungkin dia merasa terpanggil ya. Iya, karena lokasinya ternyata memang deket banget sama si Jalan Salam itu. Supratmannya tuh deket sama. Jadi langsung kepanggil, set gitu. Nggak pernah sih, alhamdulillah. Iya, maksudnya kan sekarang kamu cerita gini. Iya kan? Iya. Cerita si orang hitam jongkok itu. Iya. Kamu kan nyeritain. Iya. Berarti kan secara nggak langsung nanti malam mungkin ketika lo balik lagi, ya gitu. Gue yang lo ceritain. Mungkin nanti Oke, terima kasih banyak Aura udah cerita-cerita di Nightmare Testing Mystery malam hari ini. Kalau kamu punya pengalaman serem bisa kamu share di kolom komentar atau kirim ke email kita biar bisa kita undang juga ya, atau kita telepon di Spooky Phone Nightmare Site. Dan yang pastinya jangan lupa untuk dengerin Nightmare setiap Kamis malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Testing Mystery ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.